Kebodohan terbesar gua adalah percaya kalau orang bank atau investment manager lebih hebat daripada gua sendiri. Investasi reksadana saham gua sering banget tidak berkembang, sering juga rugi. Dulu gua percaya kalau investment manager atau orang bank pasti lebih jago dalam investasi dan dalam mengelola uang. Ternyata gua salah besar. Setelah gua baca buku One Up on Wall Street, gua baru sadar kebodohan terbesar setiap investor retail adalah percaya kalau money manager atau orang bank atau profesional institusi finansial lebih hebat daripada investor retail macam kita. Ternyata sebagai investor retail, kita punya lebih banyak keuntungan yang profesional institusi finansial tidak punya. Investor retail sangat bisa banget menghasilkan return investasi lebih besar daripada profesional. Tentu saja kita harus tahu cara investasi yang benar dan juga kita harus tahu keuntungan atau keunggulan apa yang investor retail punya. Semua akan kita bahas di video 5 bungkus ilmu kali ini. Dan langsung aja kita mulai. Bungkusan pertama, kerugian profesional investor dan keuntungan retail investor. Keuntungan retail investor adalah investor bisa investasi di perusahaan dengan market kapitalisasi yang kecil. Sedangkan kerugian dari investor profesional dengan dana kelolaan yang besar adalah mereka tidak mau investasi di sana. Kenapa investasi di perusahaan dengan market kapitalisasi yang kecil adalah sebuah keuntungan? Karena disinilah investor bisa mencari hidden gems tanpa persaingan dari profesional investor. Disinilah investor bisa beli saham perusahaan bagus yang harga sahamnya masih murah daripada harga valuasinya. Lalu kenapa profesional investor tidak mau atau menolak investasi di perusahaan dengan market kapitalisasi yang kecil? Karena mereka tidak bisa berinvestasi besar di perusahaan dengan market kapitalisasi yang kecil. Mereka tidak bisa cari untung besar di sana. Begini ilustrasinya. Bayangkan kalau dana kelolaan profesional investor sejumlah 600 miliar. Mereka investasi 10 miliar di saham perusahaan dengan market kapitalisasi yang kecil berjumlah 50 miliar. Let's say mereka untung 20%, untung 2 miliar. Keuntungan 2 miliar dari 600 miliar dana kelolaan mereka itu cuma 0,33%. Untungnya kecil banget. Makanya itu, investor profesional males. Mereka tidak mau investasi di perusahaan market kapitalisasi kecil. Udah capek-capek analisa bisnis perusahaannya tapi untungnya sedikit doang. Profesional investor yang dana kelolaannya sangat besar lebih condong berfokus pada perusahaan dengan market kapitalisasi yang besar. Disinilah keuntungan retail investor. Tidak banyak kompetitor yang menganalisa perusahaan dengan market kapitalisasi yang kecil. Investor retail lebih punya kemungkinan besar menemukan saham hidden gems terlebih dahulu sebelum profesional investor. Biasanya, bau wangi dari saham hidden gems ini cepat atau lambat akan tercium oleh investor profesional dan mereka mulai membeli sahamnya. Ketika investor profesional mulai beli saham tersebut, harga sahamnya pasti akan naik banyak. Kita umpamakan bandar baru masuk, membuat harga sahamnya naik banyak. Dan tugas retail investor adalah masuk sebelum bandar masuk. Jadi, kesimpulannya adalah investor retail punya keuntungan untuk menemukan saham hidden gems terlebih dahulu di segmentasi saham yang jarang dianalisa investor profesional. Bungkusan kedua, retail investor bisa dapetin informasi lebih cepat daripada profesional investor. Seringkali kita berpikir kalau profesional investor punya keuntungan dapetin informasi penting lebih dahulu. Ini adalah pemikiran salah. Semua informasi penting tentang bisnis perusahaan bisa kita dapatkan dari kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kita suka lihat barang di Ace Hardware waktu pergi ke mall. Kita bisa menilai sendiri apakah toko Ace Hardware ramai pembeli atau tidak. Apakah produknya bagus dan komplit? Bagus nggak servisnya? Kita sebagai retail investor bisa mulai menganalisa bisnis Ace Hardware secara nyata dari kebiasaan kita. Ketika kita pergi ke Ace Hardware, kita juga bisa sekalian analisa mall-nya. Misalkan Mall Gandaria City di Jakarta atau Mall Tunjungan di Surabaya yang dimiliki oleh perusahaan Pakuwon Jati. Kita perhatikan, ramai nggak mall-nya?
banyak kios kosong nggak? Kita bisa sekalian analisa bisnis Pakuwon Jati. Contoh lainnya lagi, kita kerja di showroom mobil Toyota sebagai sales mobil. Sebagai sales, kita bisa perhatikan apakah penjualan mobilnya naik. Apakah Toyota ada produk baru seperti mobil Avanza yang banyak diminati orang. Sebagai sales mobil, kita punya keuntungan untuk dapat informasi langsung di lapangan sebelum profesional investor yang biasanya mereka taunya dari laporan keuangan. Sebagai investor retail, kita bisa beli sahamnya dulu kalau kita tahu penjualan mobil Avanza bakalan meledak di tahun itu. Retail investor sebagai pelaku di lapangan bisa punya keuntungan mendapatkan informasi penting terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya adalah, retail investor bisa memperhatikan lingkungan sekitar mereka untuk mendapatkan informasi bisnis perusahaan. Investor retail bisa mendapatkan informasi tersebut terlebih dahulu sebelum profesional investor. Jadi perhatikan lingkungan kita, perhatikan keseharian kita, perhatikan pekerjaan kita, semua bisa menjadi informasi. Jadi kalau kamu mau sekarang, jangan cuma jalan-jalan doang, tapi lakukan analisa bisnis juga. Bungkusan ketiga, 6 kategori saham investasi. Penting sekali untuk tahu saham apa yang kita beli masuk ke dalam kategori mana, karena hal ini akan menentukan strategi investasi kita. 6 kategori saham investasi tersebut adalah, yang pertama, saham slow grower. Biasanya, perusahaan ini sudah mature dan susah untuk berkembang lagi. Perusahaan ini biasanya sering bagi-bagi dividen. Biasanya, pertumbuhan pendapatannya cuma kurang dari 4% per tahun. Dan yang menarik dari perusahaan slow grower adalah mereka suka bagi-bagi dividen yang besar. Dan juga, jangan terlalu berharap banyak dapetin untung dari capital gain di saham slow grower karena bisnisnya sudah mature. Yang kedua, stalwarts. Biasanya, perusahaan ini sudah hampir mature, tapi bisnisnya masih punya ruang untuk bertumbuh lagi, walaupun tidak besar. Biasanya, pertumbuhan pendapatannya sekitar 10-12% per tahun. Dan yang menarik dari perusahaan stalwarts adalah potensi pertumbuhan bisnis yang bisa mendorong perusahaan stalwarts untuk semakin besar pendapatannya. Investor biasanya bisa diuntungkan ketika bisnisnya bertumbuh yang akan membuat harga sahamnya naik dan mendapatkan capital gain. Yang ketiga, fast grower. Biasanya, perusahaan fast grower, bisnisnya masih punya potensi upside yang sangat besar. Bisnisnya masih baru, jadi potensi market share-nya masih besar, dan potensi keuntungan perusahaan juga masih sangat besar. Biasanya, pertumbuhan pendapatan perusahaan fast grower bisa melebihi 25% per tahun. Dan yang menarik dari perusahaan fast grower adalah, investor bisa mendapatkan multi-bagger atau return ratusan persen ketika bisnisnya berkembang semakin besar. Tapi, perusahaan fast grower punya resiko tinggi karena bisnisnya masih belum stabil, sehingga punya resiko bangkrut yang tinggi juga. Dan yang keempat adalah cyclicals. Dan yang kelima adalah turnaround. Dan yang keenam adalah asset play. Gua sudah membahas ke-6 kategori saham ini dengan sangat detail di video ini. Kalian bisa cek aja sendiri kalau mau tahu lebih detail. Panjang kalau gue jelasin di sini. Jadi kita langsung aja ke bungkusan selanjutnya. Bungkusan keempat, 10 ciri-ciri perusahaan multi-bagger. Jika kalian sering dengar kata bagger dalam dunia pasar saham, idiom ini berasal dari Peter Lynch. Bagger artinya naik ratusan persen. Jadi kalau naik 3 bagger artinya naik 300%. Berikut adalah 10 ciri-ciri perusahaan bagger yang bisa untungin investor ratusan persen. Yang pertama adalah perusahaan tersebut punya nama yang aneh dan bosenin. Seringkali perusahaan dengan nama ini terlewatkan oleh profesional investor karena namanya tidak meyakinkan. Jadi analis suka males analisa bisnisnya. Contohnya, PT Elektronik Sudah Bahagia. Namanya aja udah aneh. Mana mungkin investor profesional tertarik? Investor retail harus memperhatikan perusahaan dengan nama yang aneh. Bisa jadi ini adalah hidden gems. Yang kedua, perusahaan tersebut mengerjakan bisnis yang ngebosenin. Profesional investor seringkali mencari the next big things, mencari perusahaan yang mengerjakan hal-hal baru yang inovatif, seperti smart banking, virtual reality business. Investor profesional itu tidak tertarik dengan bisnis model lama yang ngebosenin, seperti bisnis lifestyle Ace Hardware. Padahal bisa jadi
Ace Hardware mau nambah 100 gerai lagi di Indonesia. Retail investor bisa mencari hidden gems di kesempatan tersebut. Yang ketiga, perusahaan tersebut mengerjakan sesuatu yang kurang diterima investor. Ambil contoh, Facebook atau Meta. Professional investor tidak terima kalau Facebook mengerjakan produk Meta Virtual Reality. Karena menurut professional investor butuh biaya R&D yang sangat besar. Jadi sahamnya dibuang rame-rame oleh professional investor. Ketika ada hal yang kurang diterima professional investor, bukan berarti bisnisnya jelek. Facebook sempat turun ke harga $90 per lembar saham dan naik lagi harganya ke $500 per video ini dibuat. Yang keempat, professional investor tidak punya sahamnya atau analis tidak lagi ikutin perkembangan bisnisnya. Ketika professional investor mengabaikan perusahaan tersebut, retail investor punya kesempatan untuk tahu lebih dulu informasi penting yang menguntungkan dan beli sahamnya sebelum profesional investor atau analis sadar kalau bisnisnya menguntungkan. Yang kelima, the insiders are buying. Ketika top management membeli saham perusahaan mereka sendiri, ini adalah tanda positif. Investor retail harus menaruh perhatian ke perusahaan tersebut karena bisa jadi top management tahu informasi penting yang pastinya akan menguntungkan perusahaan dan membuat harga sahamnya naik. Untuk ciri-ciri ke-6 sampai ke-10, kalian bisa cek detailnya di video ini. Gue sudah bahas semua ciri-ciri tersebut di video ini dengan amat sangat detail. Dan kita lanjut ke bungkusan terakhir. Bungkusan kelima, ciri-ciri perusahaan bukan multi-bagger. Kalau kalian masih sayang uang kalian, jangan beli saham perusahaan dengan ciri-ciri ini. Yang pertama, perusahaan dalam industri yang sedang hot. Ambil contoh, .com bubble di tahun 2000. Banyak perusahaan internet yang bangkrut setelah .com bubble di tahun 2000. Yang kedua, the next big things. Ambil contoh, perusahaan bisnis genetic sequence. Banyak rumor yang beredar kalau genetic sequence bakalan menjadi bisnis yang besar. Banyak perusahaan genetic sequence yang valuasinya sudah sangat tidak masuk akal. Yang ketiga, perusahaan terlalu diversified. Perusahaan yang suka diversified bisnisnya ke industri lain, contohnya perusahaan properti yang diversified bisnis ke industri FMCG. Ketika perusahaan diversified ke bisnis yang sangat berbeda, manajemen seringkali tidak punya keahlian di industri tersebut dan jadi kalah sama kompetitor akhirnya. Yang keempat, ketergantungan terhadap satu pembeli. Perusahaan yang cuma punya satu pembeli akan dihadapi resiko kehilangan pendapatan mereka. Bayangkan jika pembeli tersebut menekan harga produk perusahaan tersebut, otomatis keuntungan perusahaan akan menurun dan bisa-bisa bangkrut juga perusahaannya. Yang kelima, sahamnya sangat dipuja-puja. Kalau semua investor sedang ngomongin saham itu, artinya kita harus jauh-jauh dari saham itu. Biasanya saham yang sering diomongin, harga sahamnya sudah overpriced. Investor jarang bisa menemukan hidden gems atau tawaran menarik di saham yang banyak diperbincangkan investor. Well, kalau kalian mau dengar full ringkasan buku ini secara detail, ada 18 chapter. Dan gue sudah membuat ringkasan setiap chapternya, kalian bisa cek videonya ini. Dan jangan lupa untuk di like dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Cheers guys!